Shalom Aleichem Bishim Hamasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Alkitab mengatakan baik atau tidak baik waktunya, Injil harus diberitakan supaya setiap orang yang mendengar dapat menjadi percaya. Saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Welcome to my channel Injil Kabar Baik Habakit. Haleluya, haleluya. Shalom Aleichem Bishim Hamasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar kita semuanya para subscriber, pencinta channel Injil Habaget. Nah, saya selalu berdoa kepada Tuhan untuk kita semuanya agar kita selalu dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka, maut, musibah maupun dari hal yang tidak kita inginkan, termasuk sakit penyakit, lebih-lebih lagi virus yang lagi melanda bangsa dan negara kita. Nah, saudaraku, kali ini saya mengajak saudara untuk benar-benar kita berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan pikiran yang jernih, dan kita harus selalu memandang Tuhan sebagai tujuan hidup kita, yaitu kita harus benar-benar memandang Adonai Yeshua Hamasiyah sebagai firman yang hidup, sebagai tujuan hidup kita, sebagai jalan yang sudah membawa kita ke surga. Dalam 2 hari ini, saudaraku, lagi ngetrennya mengenai boneka arwah atau yang lebih dikenal spirit doll. Nah, bagaimana pandangan Kristen mengenai spirit doll ini? Baru-baru ini di media sosial sedang ngetren tentang boneka arwah atau spirit doll yang diadopsi oleh sebagian artis-artis Indonesia. Mulai dari Roy Kiyoshi, Ivan Gunawan, Kelin Enflista, Lucita Luna, Ruben Unsu, Serdwendah, dan lain-lain. Dan harga boneka ini juga tergolong fantastis, dari jutaan hingga yang ratusan juta. Awalnya boneka ini berasal dari Thailand yang disebut Lukdep. Boneka ini dipercaya akan membawa keberuntungan pada pemiliknya karena diperlakukan sebagai anak sendiri. Tapi beberapa sumber menyebutkan juga bahwa boneka ini berbeda dengan Lukdep, karena spirit doll diisi dengan peri elf, sedangkan Lukdep diisi arwah manusia yang sudah meninggal. Lalu saudaraku, apa pandangan iman Kristen terhadap hal ini? Seperti yang baru saya sampaikan bahwa spirit doll ini dipercaya mendatangkan keberuntungan, memperbaiki rezeki, mendatangkan energi positif dan lainnya karena diisi dengan peri elf. Ada yang bilang juga bahwa memiliki spirit doll akan menstimulasi area emosi perasaan pada otak, sehingga bisa dijadikan sebagai sarana stress release. Berhala memang sangat menggiurkan bagi manusia. Demi mendapatkan popularitas dan kenyamanan secara pribadi, kita menganggap sesuatu benda sebagai hal yang diagungkan. Spirit doll memang seakan mengisi kebutuhan kedagingan kita, sama seperti penyembahan berhala. Mencintai berlebihan. Mari kita mengingat lagi Keluaran 20 ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Yahweh Tuhanmu adalah Yahweh yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jika memiliki boneka dan mencintainya melebihi cinta kita kepada Tuhan, sudah pasti itu menjadi berhala bagi kehidupan kita. Apalagi percaya dengan boneka yang dikatakan telah dimasuki oleh roh arwah. Dalam Yohanes 1:4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 tertulis dengan jelas, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Elohim? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Elohim.
Setiap roh yang mengaku bahwa Yeshua HaMasyiah telah datang sebagai manusia berasal dari Elohim. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yeshua HaMasyiah tidak berasal dari Elohim. Roh itu adalah roh anti-HaMasyiah atau antikristus, antikris. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Elohim, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, para subscriber pencinta channel Injil Habagen, kita hidup di penghujung zaman. Bijak-bijaklah, selalu melekat erat, intim, dekat dengan firman Tuhan, firman yang hidup, firman yang membawa kita ke surga. Jangan percaya akan hal-hal yang tidak masuk akal. Maka sekali lagi, berpikirlah dengan akal yang sehat, berpikirlah dengan logis, berpikirlah secara kritis. Terima kasih, kiranya video ini bisa mencerahkan kita, bisa membuat kita sehingga kita benar-benar menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang semakin hari semakin baik. Terima kasih. Shalom Aleichem Bishem HaMasyiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bishem Adonai Yeshua HaMasyiah. Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.